Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi 27 Maret 2025. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Yosua pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ke-13. Tapi saya hanya akan mengambil atau berfokus pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop ke-12 batu peringatan. Ayatnya yang ke-6 hingga ke-7 saya bacakan. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Pemberitaan atau renungan malam ini saya beri tema warisan, berkat, atau sandungan. Ibu Bapa, jikalau Ibu Bapa pernah membaca buku atau menonton film yang dimana ini menceritakan kisah keluarga yang bermasalah akan mewariskan hal serupa, dan keluarga yang cemara, keluarga yang baik pun akan mewariskan hal serupa, yaitu hal-hal baik. Saya ada membaca buku yang berjudul dengan The Shelter of Each Other. Buku ini memberikan nasihat, memberikan kisah bagaimana membangun kembali hubungan keluarga yang bermasalah, dan juga kisah bagaimana anak-anak yang sibuk dengan dunia digitalisasi akhirnya mereka melupakan, mereka tertinggal dengan pendidikan informal, yaitu berupa informasi tidak langsung, entah itu dari kerabat, dari keluarga, dari orang tua, orang-orang yang terdekat. Pendidikan informal ini berupa informasi tidak langsung antar generasi. Atau mungkin Bapak Ibu pernah menonton film yang berjudul Home Sweet Loan. Itu mengisahkan bagaimana seorang anak bungsu yang berjuang, yang survive dengan kehidupannya, dengan kehidupan keluarganya, dan ia menanggung beban keluarga yang kita tahu istilahnya pada saat ini yaitu sandwich generation. Dia mempunyai mimpi yang begitu luar biasa. Ia bermimpi ingin memiliki sebuah rumah, tapi terhalang dengan beban keluarga yang ia tanggung. Jadi Ibu Bapa, kita bisa melihat apa yang bisa kita wariskan melalui buku tadi, melalui film tadi. Jikalau dari buku tadi kita bisa melihat, bisa mendengarkan bagaimana hal yang diwariskan itu berupa informasi dan pengetahuan. Entah itu pengalaman baik atau pengalaman buruk. Banyak hal yang bisa dibagikan. Atau mungkin dari film tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal yang diwariskan itu bisa jadi berupa materi,
atau juga berupa mentalitas, atau bisa jadi hal yang diwariskan itu adalah pergumulan dan permasalahan. Entah itu diwariskan atau kita yang menerima warisan tersebut. Melalui Yosua pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ke-7 tadi, warisan hadir dalam berbagai bentuk. Entah itu nama baik, entah itu kasih, entah itu perlindungan. Jadi warisan itu kadangkala hadir dalam bentuk berkat, dan kadangkala warisan itu hadir dalam bentuk batu sandungan. Melalui nas yang diperhadapkan bagi kita hari ini, itu menceritakan bagaimana batu-batu ini menjadi tanda peringatan dan dipakai untuk memberi tanda bagaimana air sungai Yordan itu terputus ketika tabut Allah menyeberangi sungai. Jadi apa ini, Ibu Bapak? Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu menyertai umatnya memasuki tanah perjanjian. Mereka dilindungi, dilingkupi, dan disertai. Dan kuasa yang Tuhan nyatakan di hadapan umat Allah ini yang akan diceritakan secara turun-temurun. Hal ini juga menjadi gambaran bagaimana kasih Allah itu tiada berkesudahan secara turun-temurun. Lalu apa hal yang bisa kita ambil melalui pemberitaan firman kali ini, melalui renungan malam ini? Warisan Allah, warisan Tuhan secara turun-temurun yang tidak pernah lekang oleh waktu, itu hadir dalam berbagai bentuk, dalam berbagai rasa. Entah itu hadir dalam bentuk keamanan dan perlindungan, entah itu hadir dalam bentuk kasih, hadir dalam bentuk penyertaan yang tiada berkesudahan, dan hadir dalam keterlibatan Allah dalam setiap proses kehidupan kita, dalam setiap suka dan duka kita, dalam setiap pergumulan atau kebahagiaan kita, dalam setiap sehat dan sakit kita. Ia hadir, dan itu kita rasakan secara turun-temurun. Dan juga Ia memberi teladan yang baik, dan inilah yang akan selalu kita kisahkan, kita ceritakan, kita wariskan bagaimana hal-hal baik itu selalu kita rasakan. Begitu pula hal-hal baik itu akan dirasakan oleh anak cucu kita nantinya. Jadi Bapak Ibu, love begins at home. Mari kita bentuk komunitas yang penuh dengan kasih, seperti ruang yang mengalami kasih Allah yang transformatif, yaitu bagaimana warisan itu hadir dalam bentuk berkat. Jangan sampai kita hadirkan warisan itu dalam bentuk batu sandungan pergumulan. Walaupun kita harus membangun mentalitas yang kuat, tetapi warisan yang bisa kita berikan itu adalah warisan yang bisa kita lihat dan kita contohi bagaimana Tuhan
mewariskannya secara turun-temurun kepada umatnya. Entah itu berbicara tentang iman dan pengharapan. Dan yang kedua, kita boleh menjadi teladan yang memberi pengaruh baik. Dan yang ketiga, tunjukkan kasih tanpa syarat, seperti kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Kiranya warisan itu kita hadirkan dalam bentuk berkat, dalam bentuk kasih, dalam bentuk penyertaan yang tiada berkesudahan dan tidak lekang oleh waktu. Dan jangan sampai kita hadirkan warisan itu dalam bentuk batu sandungan, sehingga akhirnya kita membuat orang-orang di sekitar kita, anak cucu kita, bergumul dan mewariskan setiap permasalahan dan kesulitan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman, melalui renungan malam ini. Shalom. Ibu Bapa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu luar biasa kasih, perlindungan, penyertaan-Mu, sehingga melalui renungan malam ini kami boleh bersama-sama dinasehati, diingatkan, ditegur bagaimana Engkau mewariskan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Dan Engkau mengajarkan kami supaya kami pun boleh mewariskan hal-hal baik. Kami boleh memberikan hal-hal yang begitu luar biasa bagi orang di sekitar kami, anak cucu kami. Terima kasih sekali lagi kami diingatkan melalui firman-Mu. Kiranya pun Engkau memberkati setiap pribadi yang mendengarkan dan merenungkan firman ini. Di jemaat manapun, di Resort GKS Sampit ini, Engkau berkati setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pendidikan yang mereka tempuh. Engkau memberkati setiap harapan dan cita-cita mereka. Dan Engkau pun menyertai setiap proses kehidupan yang mereka lewati. Suka dan duka, sakit dan sehat mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, tapi Engkau melawat kami, merangkul kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.